Rumah makannya modelnya gini, makanan khasnya adalah ini, pohon-pohon yang harus dipertahankan dan ditanam kembali adalah ini. Dimulai dari perubahan tata ruangnya lebih berbaharui. Hari ini tata ruangnya agak provinsi, maka dibeli oleh swasta. Kalau dibeli oleh swasta, maka swasta melihat bisnis yang paling gampang menghasilkan duit adalah bisnis air. Tinggal diangkut pakai tangki, kemudian dirubah sedikit jadi air kemasan yang mahal. Padahal negara sudah menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita tidak boleh membiarkan mata air tidak dikuasai oleh negara. Untuk itu, langkah berikutnya adalah privatisasi seluruh lembaga-lembaga yang mengelola air. BUMD harus ditingkatkan profesionalismenya, kebersihannya, akuntabilitasnya. Untuk apa? Agar air mengalir ke rumah-rumah warga. Agar air mengalir ke rumah-rumah warga. Kita malu di provinsi yang subur makmur, baru 3 bulan kemarau sudah ada antrian orang mencari air bersih. Dan ini juga menjadi konsennya Pak Prabowo tentang air. Dia buka air di Nusa Tenggara Timur, dia buka air di Sukabumi, kemudian buka air juga di Gunung Kidul. Dia berkata Indonesia sudah merdeka lama, tapi urusan air nggak kelar-kelar. Ini prinsip dan ini negara. Nah, ini sehingga ketersediaan air harus kuat. Nah, kemudian nanti juga ada zonasi wilayah karakter wilayah Priangan. Nanti karakter wilayah Cirebon, wilayah Betawi, dan nanti di seluruh perbatasan Jawa Tengah, perbatasan DKI, perbatasan Banten harus berdiri gapura-gapura indah, jalan-jalan yang mulus, rumah-rumah yang bagus, pemimpin-pemimpin yang mengurus. Apa harapan saya? Saya pengen suatu saat mendengar orang kota Bekasi berkata, saya bangga jadi orang Jawa Barat. Saya ingin orang Depok ngomong, gue demen sama Jawa Barat. Kenapa? Hari ini orang kota Bekasi jarang merasa jadi orang Jawa Barat. Orang Depok merasa jadi orang Jakarta. Politiknya ikut Jakarta, sosial medianya ikut Jakarta. Jakarta menang politiknya A, Bogor menang politiknya A, Kota Bekasi menang politiknya A, Depok menang politiknya A. Seolah-olah dia bukan bagian dari Jawa Barat. Padahal orang Jakarta buang sampah ke Bantar Gebang Kota Bekasi. Untuk itu bagaimana menyelesaikan itu semua? Maka di 5X Presidenan nanti akan dibangun 5 pembangkit listrik tenaga sampah. Ada sampah. Nanti saya akan mulai dari, karena di Purwakarta sudah siap pengusahanya untuk bangun untuk kepentingan industri sedikit aja. Nanti selesai, nggak ribut lagi urusan sama. Kita ini urusan sama juga kelar-kelar. Nah, kalau sudah seperti itu nanti ada integrasi SD, SMP, SMA. Tidak lagi kekurangan bangku, tidak lagi kekurangan guru, tidak lagi kekurangan bangunan. Maka nanti DPRD harus fokus agar kita pemerintah provinsi segera membangun SMA di setiap kecamatan. Minimal ada 4 SMA. Minimal ada 4 SMK yang terintegrasi dengan industri. Maka nanti di kawasan industri bikin perumahan itu harus di kawasan. Jadi di industri nanti para anggota DPRD kita harapkan dibangunlah apartemen atau rumah-rumah susun sehingga karyawan pabrik tidak tinggal di luar zona industri. Dia tinggal di kawasan, tidak ganggu kemacetan, biayanya murah, ke tempat kerjanya naik sepeda, sehingga industri tidak menimbulkan kemacetan di jalan-jalan provinsi, di jalan-jalan nasional. Betul. Terus kemudian industri tidak mempengaruhi kebudayaan yang ada di sekitar kawasan industri, tidak merebut lahan terbuka hijaunya. Kenapa? Karena lahan di Jawa Barat, kawasan hutannya tinggal 19% lagi dan ini SOS, sudah ancaman. Maka ke depan harus segera direcovery, dihijaukan kembali untuk apa? Agar kita terbebas dari kekeringan.
Ini prinsip-prinsip dasar dan layanan publiknya akan diintegrasikan. Nanti di setiap kabupaten kota ada rumah sakit yang memiliki kelas layanan. Saya katakan bukan bangunan, kelas layanan sekelas Hasan Sadikin, sehingga nanti ada zonasi wilayah. Kabupaten ini rumah sakitnya spesialis kanker, wilayahnya ini cakupannya. Kabupaten ini spesialisnya adalah spesialis kebidanan ortopedi atau kebidanan. Spesialis ini adalah ortopedi. Terus sehingga berobatnya nanti orang Karawang nggak usah jauh-jauh. Kalau kanker cukup di Kerawang. Kalau kemudian orang Kerawang, kalau kemudian nanti kebidanan di Purwakarta, dibikin spesialisasi sehingga tidak numpuk di Hasan Sadikin. Karena ketika saya sering ke Hasan Sadikin seperti stadion Persib ketika main. Jumlah orangnya puluhan ribu, tempat parkirnya kurang, antrian dioperasi mencapai 8 bulan. Kan nggak bisa begitu. Turunkan ke wilayah sehingga pemerintah provinsi nggak usah bangun rumah sakit, cukup bangun ruang layanan di rumah sakit daerah. Bangunannya milik provinsi, tanahnya milik kabupaten, aset peralatan milik provinsi, kemudian dokter spesialisnya direkrut dari mereka yang mengabdi dengan baik di rumah sakit tersebut, di puskesmas tersebut untuk disekolahkan spesialis kedokteran, sehingga nanti tersebar seluruh Jawa Barat adalah anak-anak Jawa Barat yang memiliki spesialis kedokteran dan dibiayai oleh pemerintah provinsi. Besoknya dia harus menyekolahkan spesialis bagi adik kelasnya. Ini bisa. Saya katakan bisa. Dan terakhir yang selalu jadi ribut adalah nanti Menteri Sosialnya baru, saya akan mengusulkan untuk perubahan penerima bantuan sosial dievaluasi ulang karena menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Ada yang sampai kuburan mendapat bantuan sosial. Ini prinsip dasar pelayanan. Untuk itu mohon doanya bahwa kami bisa sehat dan memenangkan pemilu kada Provinsi Jawa Barat 27 November 2024 hari Rabu. Amin. Dan saya mendaftarnya 27 Agustus 2024. Cuman bedanya 27 Agustus di Cirebon hari Sabtu, kemarin hari Selasa. Itu bedanya. Nah, ini adalah rangkaian dan saya akan terus berjalan, berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kita katakan hari ini. Tapi kita tidak boleh jumawa, harus terus bekerja, harus terus melayani. Dan saya sampaikan kepada Ketua Barisan Gaweran Cage, saya tidak akan menggunakan pola kampanye seperti yang lain. Karena dimobilisasi orang naik truk, di ongkosan gocap. Nanti ada yang jatuh dari truk, kemudian ongkos nanti cukup. Bukannya milik kita, itu balik nama paling jauh-jauh kamu tuh dari kocak. Kita kan berpartai kan. Nah, saya akan tetap berkeliling naik motor untuk bertemu warga satu tempat ke tempat lain, dan beberapa gagasan akan saya wujudkan dalam waktu 2 bulan, nggak usah nunggu nanti. Saya akan, kalau ada ini udah kita wujudkan aja, ini kita wujudkan saja biar saya bisa mempotret itu. Jangankan setelah memimpin, sebelum memimpin pun kami sudah bisa melayani. Jadi kalau bicara gubernur, saya sudah hampir 3 tahun menjadi gubernur, yaitu gubernurnya orang kampung, gubernurnya orang susah, gubernurnya janda-janda tua. Saya jadi gubernur, jadi sudah lintas batas sana sini. Nah ini begitu. Sekarang saya minta, ya kan, Durem, Duda Keren Kang Sule untuk menyampaikan. Dan ini siapa? Yang apa itu? Nah, dampingi Udin Mangap. Sule. Oh, serius sekali? Dimungkinkan di sini Kang Sule. Silakan. Sebagai juru bicara. Biasanya Bapak jadi juru kunci. Silakan Pak. Mohon maaf Bapak serius.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibicarakan oleh Pak Edi, sebetulnya saya ini sebagai juru tulis, jadi semua apa yang Ibu tolong jangan ada bersuara, ya tolong anak-anak, ibu-ibu semua bapak-bapak jangan ada yang bersuara, soalnya suara kalian nanti mau digunakan, bukan sekarang. Saya akan membacakan, ini namanya balik le. Pada bengkok. Bukan bengkok, bukan hurufnya otak lo. Oke, ini namanya barisan gawe rancage. Boleh tepuk tangan? Ini serius Bu ya, karena saya takut salah nanti saya dipecat. Iya, nagokan bilang. Struktur tim pemenangan partai koalisi. Dedi Mulyadi, Erwan Setiawan. Bagaimana? Sudah bagus saya ngomong? Penanggung jawab, Saudara Dedi Mulyadi, calon gubernur dan calon suami buat istrinya yang nanti kalau ada, karena selama ini gagal terus. Yang kedua penanggung jawab adalah Bapak Erwan Setiawan. Selaku calon wakil gubernur. Dan ini adalah calon arangmu. Setelah Anda dengan zaman sekarang, Ketua Dewan Penasehat Haji Amir Mahfud. Oke, berdiri boleh. Yang disebutkan berdiri boleh. Nah, sebutin aja ya. Nanti duduk sambil berdiri bisa. Ya, yang lain aja yang berdiri. Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Iriawan SH.MH. Yang ketiga, Kiai Haji M. Khoiril Anam MZD. Yang keempat, Brigjen TNI Purnawirawan Taufik Hidayat SH.MH. Ini harus benar ya, dan harus benar karena ini gelar. Mereka berjuang untuk gelar ini susah, kalau salah nanti saya disalahkan. Haji Anton Soekartono Surapto MSI. Desi Ratnasari. Edi Wiana Harja Pamekasan. Kiai Haji Endang Abdul Somad. Selanjutnya adalah Ketua Dewan Pengarah. Siapa yang Ketua Dewan Pengarah Dr. TB Haji Aceh Hasan Syadzili MSI.
Anggota Dewan Pengarah Dr. Insinyur Haji Sodik Muzahid MSc, Rapindra Airlangga BA MS, Marshal Haji Haris Juliana, Haji Saifullah Rasyad, Haji Dian Rahadian SH MH, Haja Wida Hendrawati. Selanjutnya boleh tepuk tangan dulu. Masih banyak ini, kurang lebih sampai jam 5 subuh ini saya bacakan. Selanjutnya Dr. Randes Haji Taufik Fatrohan, Garlika Martanegara Esos MSI, Dr. Randes Ham Ruslan. Ketua Dewan Pakar Profesor Dr. Otto Hasibuan SH MM. Wakil Ketua Dewan Pakar Joko Suranto. Selanjutnya Ketua Dewan Pertimbangan Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Randes Haji Anton Karulia. Anton ya. Abah, saya tuh abahnya panjang gini banget. Ya. Abah Anton lah, tepuk tangan buat Abah Anton. Wakil Ketua 1 ada Ade Ginanjar S. Sos. Wakil Ketua 2 Dr. Buki Wibawa Karya Guna MSI. Wakil Ketua 3 Haji Yod Mintaraga. Oke, betul ya. Ketuanya tadi. Sekarang Ketuanya ketua tim. Mata gua udah burung. Ketua tim barisan gawe rancage. Iya, enggak. Baca siapa? Pengumuman. Apa-apain pengumuman? Baca pengumuman. Ini diumumkan. Ini ketua tim. Ini buat barisan bare rancage. Dermawan Jawa Barat Istimewa. Bacain ketuanya siapa? Gitu. Ketuanya siapa? Ketua. Nah, tadi kan pakar ya. Nah, oh, coba. Yang ini soleh. Coba. Kamu teh orang Depok. Dekat UI. Oke. Dekat UI. Adi sana teh rumah teh. Saya ini siapa ketua timnya? Ayo. Ini siapa ketua timnya? Ini baca ketua aku. Ketua tim pemenangannya siapa? Ketua tim pemenangannya siapa? Ini dibaca ketua tim pemenangan. Baru namanya. Itu ya begitu. Ketua tim pemenangan adalah Maijen. TNI dalam kurung. Dalam kurung. Apa tuh? Purnawirawan. Juri umum. Jati Utomo. itu baru ya. Ketua tim pemenangan ya. Wakil Ketua 1 Ade Ginanjar Esos. Nah, Wakil Ketua 2 Dr. Buki Wibawa Karya Guna MSI. Wakil Ketua 3 Haji Yod Mintaraga. Mintaraga ya. Belum minta uang. Iya. Selanjutnya Sekretaris Tim Pemenangan yaitu Insinyur Haji M. Ki Iswara. Oke. Kalau bisa naik ke gabung semuanya biasa cepet pulang. Iya biasa pulang. Iya. Oke, selanjutnya ada Haji Syahrir SEM Ipol. Ya, betul ya. Oke. Ada Dede Kusdinar, Haji Ahmad Bajuri SEMM. Selanjutnya bendahara tim pemenangan Insinyur Prasetyawati MM. Prasetyawati MM. Ibu, ya. Ibu. Bendahara lebih begini Bu, sini Bu. Ya. Ada ibu kita nggak bisa pulang Bu. Oke, selanjutnya Wakil Bendahara 1
Insinyur Hajah Meti Triantika ST MT MM. Wakil Bendahara 2 Shirley Teresia AMD Ker SST MARS MM. Panjang. Kalau bukan cuma satu, Udin nama ALM. Wakil Bendahara 3 Agustin Anwar. Wakil Bendahara 4 Verina Primayuni Setia Dharma. Selanjutnya adalah Ketua Bidang Logistik. Ada Bapak Haji Heri Ukasa Sulaiman SPD MSI. Oke. Logistik apa? Lo dan gis dan tik. Oke. Jadi logistik adalah Lo begitulah kok logistik. Ya, Wakil Ketua Bidang Logistik Tur Hendra Komar. Selanjutnya Ketua Bidang Hukum Jutek Bongso SH MH. Tapi kurasi namanya Jutek. Ya. Ke depan. Depan Pak, ke depan. Wakil Ketua Bidang Hukum Dr. Ruli Pangabian SH MH. Selanjutnya kita masuk ke Ketua Bidang Teritorial, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Mulyadi MMA. Ya, Wakil Ketua Bidang Teritorial Dr. Andes Haji Rahmat Sulaiman. Panggilannya Sule. Ketua Bidang Penggalangan Milenial ada Maula Akbar Mulyadi Putra SI POR. Ada Maula? Ada mana, A? Wakil Ketua Bidang Milenial 1 Akbar Wibowo. Wakil Ketua Bidang Milenial 2 M. Bagja Jaya Wibawa SH. Wakil Ketua Bidang Milenial 3 Tobias Ginanjar Siyidina SAP. Wakil Ketua Bidang Milenial 4 Mulan Jamila SS. Sule Sukisna SS. Wakil Ketua Bidang Milenial 5 Meliana Kesi Guslau. Oh, Meli Guslau. Oke. Tahu apanya? Lagunya Meli. Itu mah lagu itu mah beda, itu mah Heli, itu bukan Meli, Heli. Oke, selanjutnya Ketua Bidang Penggalangan Gender ya Pak. Gender. Oke, gender ya. Bapak Dokter Ibu Dokter Hajah Cucu Sugiyati SEMM. Ada Ibu Cucu? Ada, oke. Karena saya kalau lagi kecil suka minum cucu dulu. Oh iya, kan masih kecil Pak cucu Pak. Ya. Wakil Ketua Bidang Gender 1 Ramadania dan juga Ana Yuniana SI Kom. Selanjutnya kita masuk ke Ketua Bidang Penggalangan Fungsional Tenaga Kerja, Guru, Tani, Nelayan dan juga Disabilitas. Bapak Ketua yang terhormat yaitu Bapak Dadan Sudiana. Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja Bambang Harjono. Ketua Bidang Relawan ada Hadi Gunadi SE SH. Wakil Ketua Bidang Relawan Haji Irawan Kusdrajat MI POR. Ketua Bidang Keumatan Haji Daris SH. Wakil Ketua Bidang Keumatan Ustadz Imron Rosadi LC. Selanjutnya Ketua Badan Saksi Bapak Suki Nur Anip SAG dan Wakil Ketua Badan Saksi Abdul Karim. Ketua Bidang Media Dr. Randes Haji Dadi Rohanadi. Wakil Ketua Bidang Media 1 Asep Suparman SPD. Masih banyak. Selanjutnya kita break makan dulu.
tahu yang buruk dia. Wakil Ketua Bidang Media 2, Dr. Insinyur Siswanda Haji Sumarto MPR. Dan juru bicara ada Dr. Buki Wibawakarya Guna MSI, Insinyur Haji M. Ki Iswara, Entis Sutis. Ya, iya maaf di Pak. Siapa? Sutisna siapa? Sule. Iya, ya saya. Tuh, yang lain. Itu siapa? Enti sutis. Itu bapak itu. Siapa? Sule. Ini Sutisna ada di sini. Siapa? Dalam Quran lu bisa baca nggak Din sebetulnya Din? Ini baca nih. Enti sutisna sahaya. Oh, itu saha. Lagi. Ini bapak nanya, lu malah balik nanya. Ini tapi Enti Sutisna itu siapa? Itu bapak Dedi. Dedi Mulyadi. Bukan. Enti Sutisna itu Sule. Orang kata Sule, ada Edi. Lu. Oh, di sini Pak Buki Gerindra, Ki Suara Golkar, dan saya di Sutisna Sule Jubir dari Partai Senok dan Garpu. Ketua Bidang Seni dan Budaya, Inti Sutisna. Kurang dewa. Asal berperan. Honor loba. Pak mendingan manggung Pak, gimana Pak? Pak mendingan manggung kamu gimana? Liur kim. Kudu juga itu ngomong terus. Oke, Ketua Bidang Seni dan Budaya Sutisna, Sutisna. Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya Dadang Sunandar Sunaria. Anggota Bidang Seni dan Budaya Wawan Dede Amung Sunaria, Yoga Sunandar Sunaria, Denny Mulyadi alias Pohang, Popon, Insinyur Deden Hidayat, Pipi Sophia S.Ikom, Rifki Kartini, Kiki Kinanti, preman pensiun, lu nggak ada. Hah? Masukin. Oke. Nama siapa? Hah? Asli. Ya, Udin. Gelarnya apa? Oh, D3 apa gelarnya apa katanya? D3 duduk, diam digampar. Ikit apa? Ini kagak, itu kagak. Oke. Selanjutnya ini adalah koordinator daerah ya, koordinator daerah, kota dan juga kabupaten ya. Dan ini ada banyak sekali, kurang lebih 250 orang. Dan pokoknya itu saja ya, karena kalau kita bacakan ini wayang tidak akan mulai ya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kepercayaannya ya dari Pak Dedi. Semoga dengan semangatnya Pak Dedi dan juga Pak Ernawan, saya sebagai Bapak ya. Iya Pak Erwan, saya ingat Kak Ernawan itu judul nganggur keningan. Pak Erwan mudah-mudahan semangatnya tetap membara, Bu. Jadi saya yang tahu saksinya Pak Dedi pagi siang, pagi-pagi sudah bangun, Bu. Padahal saya tahu jam 2 Pak Dedi itu baru pulang, Bu, baru nyampe rumah. Pagi-pagi jam 6 tos telepon, Bu. Kesarenya, Bu, kesare. Gitu ya, gitu. Hebat Pak Dedi itu pantang menyerang orangnya dan benar-benar, Bu. Ada yang bilang begini, ketika Pak Dedi menyapa, itu ada yang tanya sama saya. Katanya itu Pak Dedi kalau manggil orang, itu katanya settingan. Padahal saya paling tahu, Pak Dedi itu tidak pernah settingan. Pak Dedi itu feel-nya kuat dan Pak Dedi bisa tahu siapa orang yang harus ditolong dan pas orang dibawa ke panggung itu untuk ditolong sama Pak Dedi. Itu luar biasa Pak Dedi. Betul. Iya, betul. Jadi semoga ini baru satu Pak Dedi udah hebat seperti ini, apalagi ada yang Pak Dedi yang lainnya untuk membantu Pak Dedi. Jadi akan menjadi contoh untuk semuanya. Itu. Lu tolongin orang-orang. Hah? Lu udah jelas lu bini aja nggak perlu ditolongin. Tolongin orang lo. Lupa, mana nggak pasar ada bini gitu, belakangnya sampai keluar. Bini gua mana? Di pasar. Ya lupa. Ini ditinggalkan.
Yang jelas terima kasih buat semuanya dan staf kemenangan yang tadi yang sudah disebutkan. Semangat untuk nanti kita memberikan semangat untuk Pak Dedi dan juga Pak Herwan, karena soki Bu kadang-kadang oh saya tenang, sudah saya dukung ya giliran dipilih karena mau terpilih. Jadi yang penting itu suara bukan sekarang tapi nanti ya. Ya, demikian dari saya, tapi sebelumnya ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Pak Udin Nana sebagai perwakilan dari Depok Betawi. Cek terus. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyahir kangkung pakai keladi. Ini tidak dua bangun. Mari kita dukung Pak Dedi Mulyadi biar cepat jadi gubernur. Assalamualaikum. Ya, kami kembalikan Bapak. Semangat. Iya, terima kasih Pak Ketua. Pak, terima kasih Bangga Herwan. Mohon bisa. Lo belum pulang. Ini mengajak kita lagi. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Partai Gerindra yang memberikan dukungan penuh pada saya. Ucapkan terima kasih dan saya menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya buat Pak Prabowo Subianto, Presiden Indonesia terpilih yang nanti akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Dan saya ucapkan terima kasih pada jajaran DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat yang hari ini ketuanya ulang tahun. Tadinya saya mau ngakotkin wayang di sini dan seluruh jajaran, kemudian ketua Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, seluruh jajaran, ketua Partai Amanah Nasional Provinsi Jawa Barat, seluruh jajaran, kemudian Partai Solidaritas Indonesia, kemudian juga Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Perindo, kemudian Partai PKN, Partai Buruh, Partai Prima, Partai Umat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora. Mudah-mudahan persahabatan kita terjaga demi kemajuan masyarakat Provinsi Jawa Barat. Dan tidak boleh ada keraguan lagi. Dulu orang menganggap Kota Bekasi dan Depok itu bukan daerahnya Dedi Mulyadi. Hari ini Kota Bekasi dan Depok surveinya sudah mencapai 20%. Dan di samping saya ini adalah salah satu orang Depok yang terusir. Ya, salah ya. Ya, karena selama ini kalau ngomong Jawa Barat, senimannya selalu dari Bandung. Nanti ngomong Jawa Barat, semua orang yang ada di Jawa Barat harus eksis dirinya. Siap laksana. Dan satu pesan, wah, kalau banyak tanggungan dari saya, jangan nambah istri lagi. Cuma satu di Bekasi, satu di Priok. Satu. Jangan. Ya. Itu membuat saya menjadi sakit hati. Sama, saya juga sakit hati. Kenapa? Nggak makan dari pagi. Udah tadi rumah beli. Ya, kemudian malam hari ini Pak Gelaran akan mengambil judul Wahyu Cakra Ningrat. Coba jelaskan. Wahyu Cakra Ningrat. Si Wahyu itu. Si Cakra. Wahyu Cakra Ningrat. Wahyu Cakra Ningrat. Biar penonton tahu. Jadi begini, cangkir orangnya. Si Wahyu Cakra Ningrat. Wahyu Cakra Ningrat. Wahyu Cakra. Wahyu. Jelasin. Wahyu Cakra Ningrat itu. Ningrat itu judul dari cerita ini. Artinya malam ini kita disuruh nonton. Ceritanya ini cerita tentang boleh. Wahyu apa? Wahyu itu ilham. Cakra. Ilham itu orang mana? Orang Ciamis. Jelasin Om Soleh. Wahyu artinya. Wahyu itu artinya sesuatu yang turun
ke bawah. Cakra itu kali. Jadi Wahyu turun ke kali. Jangan turun aja. Turun tapi tidak bisa naik. Apa? Hujan. Jadi Wahyu Cakraningrat itu adalah kita yang lahir dari kahyangan, dari alam ide, dari luhur mahfud yang turun ke bumi ini.